Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rodotul Firdaus, NPM 22315029, kelas Teknik Elektro 22A. Di sini saya dari kelompok 5 ingin presentasi dengan judul algoritma Dijkstra. Di sini ada anggota kami yang bernama Ahmad Thohir, yang kedua ada Apka Silpiawan, yang ketiga ada Reno Adi Bagaskara, yang keempat ada Dio Junior Saputra. Langsung saja, pengertian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan mencari lintasan terpendek dalam sebuah graf berarah dengan bobot-bobot sisi yang bernilai positif atau negatif. Algoritma Dijkstra merupakan jenis dari greedy algoritma atau algoritma rakus. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer, Edseger Dijkstra. Algoritma Dijkstra pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959. Tahapan algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke n setidaknya ada n node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Tentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat suatu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lainnya dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Beri nilai bobot jarak suatu setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan tak hingga terdapat node lain belum terisi. 2. Set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan dihitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak, terdapat node tetangga. Tandai node telah melalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah E. Untuk lebih mudah, kita akan mencoba menyelesaikan masalah mencari lintas terpendek dengan algoritma Dijkstra. Ini case-nya adalah sebuah graf A, B, C, D, E, F, di mana masing-masing sisi ini sudah kita berikan bobot. Jadi termasuk dalam bentuk grafik berbobot. Jadi yang mau kita cari adalah bagaimana kita menentukan lintas terpendek dari titik A menuju titik F. Lintas mana saja yang akan kita lalui, B dan C. Lintas A tidak ada jarak, berarti kita tulis 0. Lintas A ke B ada 4, kita tulis 4 dan B. Lintas A ke C ada 3, kita tulis 3, A dan C. Lintas A ke D, lintas A ke D, maka di sini tidak terhubung, maka kita tulis simbol tak terhingga. Lintas A ke S ke E tidak terhubung, maka kita tulis simbol tak terhingga. Lintas A ke F tidak terhubung, maka kita tulis tak terhingga. Kenapa tidak terhingga?
karena di sini jaraknya sangat jauh. Selanjutnya kita bandingkan antara B dan C. Kita temukan nilainya lebih kecil yang C ya, 3. Maka selanjutnya lintasan selanjutnya kita mengambil C. Selanjutnya untuk A, itu A ke A 0, nilainya 0, maka kita tulis 0. Untuk B, karena lintasannya tadi kita ngambil C, maka A, C, B. A ke C 3 ditambah C ke B 1 sama dengan 4. Karena nilainya sama 4, maka kita tulis saja A dari lintasan A ke B. Selanjutnya C kita turunkan dari atas tadi karena nilainya paling kecil, maka kita turunkan dan sudah ditandai juga. Untuk nilai D, karena lintasannya di C, maka A, C, D. A ke C nilainya 3, C ke D nilainya 2, maka sama dengan 5. Maka di sini kita tulis A, C, D sama dengan nilainya 5. Kemudian yang E, kita lihat di draftnya A ke C 3, C ke E 4, dijumlahin maka sama dengan 7. Maka kita di sini kita tulis nilainya A, C, E sama dengan 7. Kemudian F, karena F tidak bisa jangkau, A, C ke F tidak ada, maka kita tulis infinity atau tak terhingga. Selanjutnya kita bandingkan antara di baris ketiga ini, kita bandingkan antara nilai B, D, dan E. Kenapa kita tidak bandingkan C? Karena C kita sudah melewati ya. Maka kita bandingkan B, D, dan E. Antara B dan E ini nilai yang kecil adalah B, 4. Maka kita untuk lintasan selanjutnya kita memilih jalur B, maka di sini kita tulis B. Nah, untuk A ke A nilainya tetap 0. Untuk B, A ke B sama dengan 4, kita tulis 4 dengan titik simpul A dan B. Selanjutnya C, karena lintasannya B, maka kita lihat di sini A, B, terus ke C karena lintasannya B. A ke B 4, B ke C 1 sama dengan 5. Nah, di sini kita bandingkan dengan yang lintasan C. Ketika lintasan C itu nilainya 3, lebih kecil dari lintasan B. Maka kita di sini tulis yang lintasan C. A ke C sama dengan nilainya 3. Selanjutnya yang D, kita lihat di sini A, B, terus ke D. A ke B sama dengan 4, B ke D sama dengan 3. 3 dijumlahin sama dengan 7. Nah, kita bandingkan yang dengan sebelumnya dengan lintasan C. Lintasan C itu nilainya 5, lebih kecil lintasan C, maka kita di sini mengambil lintasan yang terpendek yaitu lintasan C. A, C ke D sama dengan 5. Selanjutnya E. Kita lihat di sini di draftnya A ke B sama dengan 4, B ke C sama dengan 1. A ke B sama dengan 4, B ke E tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita memakai lintasan yang C, yaitu A, C, E nilainya sama dengan 7. Kemudian yang F, kita lihat di draftnya A ke B, karena lintasannya B, B ke F nya tidak ada, maka tidak bisa kita tulis saja dengan infinity atau tak terhingga. Baik, selanjutnya kita akan bandingkan antara D dan E. Lebih kecil mana antara D dan E? Ya, lebih kecil D. Jadi kita turunkan 5 ACD. Nah, selanjutnya kita akan melewati titik D ya. Jadi A 0, B kita turunkan 4 AB, C kita turunkan 3 AC. Nah, selanjutnya untuk titik D ke titik E, D 5, selanjutnya ACDE. Nah, 5 untuk dari titik D ke titik E itu
ada 1, jadi 5 tambah 1 6. Nah, selanjutnya kita bandingkan antara 6 dan 7, lebih kecil mana antara 6 dan 7? Lebih kecil 6. Jadi kita mengambil ACDE. Nah, selanjutnya ke F, ACDF. ACDF, kita lihat ACDF. ACDF. A ke C 3, C ke D 2, D ke F 3. Jadi 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8. Jadi kita tulis 8 ACDF. Selanjutnya akan kita bandingkan antara 6 dan 8. 6 dan 8 ini lebih kecil 6. Artinya masih ada kemungkinan melewati ACDEF. Artinya dari titik A ke titik D ini nilainya 8, tapi karena di sini ada nilai yang lebih kecil 6. Ketika melewati E, maka kita akan mencoba atau uji coba. Karena masih ada kemungkinan ini bisa jadi yang lebih kecil. Sekarang kita turunkan E-nya. Terus karena titik A, B, C, D ini kan sudah kita bandingkan, jadi tinggal kita turunkan saja nilainya. Nah, sekarang ACDE ini 6, dari titik E ke F melalui ACDE. E ke F ini 1, jadi 6 tambah 1 7. 7 dan 8 ini lebih kecil 7, jadi lintasannya adalah ACDE dan F. Jadi lintasan terpendek yang akan kita lewati adalah ACDF. Jadi seperti inilah mencari lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra dengan cara sederhana. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.